Terima kasih. Assalamualaikum Pak Arif. Ya, ini saya Pak Prianto sama mentor saya Mas Arizal. Jadi kami kesini untuk menggali informasi perihal rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto ini untuk bahan yang dikenalkan kepada adik umum di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pak Arif, kalau boleh kami tahu, kira-kira Pak Arif, tokoh-tokoh yang mungkin bisa dikenalkan oleh Pak Arif yang dulu pernah belajar di sini itu seperti apa dan bagaimana dulu sejarahnya Haji Umar Said Cokro Aminoto memberikan bijikan kepada anak didik tersebut. Baik Pak Prianto ya. Jadi untuk tokoh-tokoh yang mungkin pernah menimba ilmu ya Pak, atau mungkin pernah tinggal di sini, itu ada banyak tokoh yang mana tokoh-tokoh itu juga saat itu sempat mempunyai ideologinya sendiri-sendiri, seperti Bung Karno, lalu Pak Muso, dan Pak Kartosuryo. Dan tidak hanya itu, banyak tokoh-tokoh lain juga yang sempat tinggal di sini dan belajar ke Pak Cokro Aminoto. Dan untuk Pak Cokro Aminoto sendiri itu beliau tidak hanya seorang guru, melainkan juga seorang pemimpin sebuah organisasi massa terbesar saat itu, yaitu Sarekat Islam. Jadi di sini banyak tokoh-tokoh muda saat itu ya, tokoh pergerakan menimba ilmu itu di Haji Umar Said Cokro Aminoto ya, Pak Arif ya. Benar sekali. Oh ya. Memangnya kalau boleh saya tahu Pak Arif, hal-hal yang diajarkan Pak Cokro kepada anak-anak muda itu seperti apa Pak Arif? Kok sampai menarik orang muda hebat-hebat ke sini semua untuk belajar itu? Jadi pada saat itu Pak Cokro sendiri itu lebih ke dalam memberikan sebuah kebebasan berpikir gitu. Jadi mereka-mereka ini dibiarkan untuk menyampaikan idenya sendiri-sendiri gitu. Dibiarkan mereka bercerita tentang apa sampai selesai, baru nanti diambil kayak poinnya seperti apa, dan dicari kayak jalan keluarnya seperti apa saat itu. Kemudian mereka juga dibikin aktif, seperti diberikan sebuah buku-buku bacaan dan segala macam saat itu. Jadi memang Pak Cokro itu mendidik generasi muda saat itu untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme gitu Pak Arif ya. Ya, benar sekali. Termasuk jiwa merdeka gitu Pak Arif ya. Ya, benar sekali. Luar biasa. Ini memang rumah asli beliau ya Pak Arif ya. Ya, rumah asli Pak Cokro Aminoto saat itu, yang mana dibangun di kisaran tahun 1870-an, dan Pak Cokro sendiri tinggal di sini itu pada tahun 1907 hingga tahun 1921. Jadi rumah ini saat itu juga tidak hanya dihuni oleh Pak Cokro sendiri, melainkan juga sempat dijadikan sebuah indekos atau tempat mondok para pelajar yang ingin belajar di Surabaya saat itu. Oh ini apa Pak Arif ya? Saya ini yang menarik nih Pak Arif. Saya boleh masuk Pak Ya, Arif ya? silakan Pak Prianto. Nah, di sini ada kamar dari Pak Cokro Aminoto sendiri. Jadi model atau bentuknya kurang lebih seperti ini, masih mengenakan kelambu atau selambu. Terus kamar tidurnya juga kurang lebih seperti ini, jadi masih sangat sederhana sekali. Nah, lalu di sini juga banyak pantangan foto-foto
termasuk yang sebelah sini adalah foto Bu Suharsikin. Bu Suharsikin ini adalah istri dari Pak Bos Cokro Aminoto yang mana meninggal di tahun 1921 saat itu. Dan kemudian sebelah sini ada foto dari Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto sendiri yang mana meninggal di tahun 1934 dan dimakamkan di pemakaman Kuncen, Yogyakarta. Karena saat itu menderita sebuah penyakit yang mana dapat dibilang beliau itu sangat kelelahan mengurusi berbagai hal termasuk organisasinya saat itu. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi ini kalau boleh dikatakan kawah condro di mukonya, Ya, Arif ya. benar sekali. Pejuang-pejuang kemerdekaan pada saat itu Pak ya. Benar sekali, Pak. Selain kamar pribadinya Haji Umar Said Cokro Aminoto, mungkin ada apa lagi ya Pak Arif ya? Kalau boleh saya tahu Pak Arif, ini model replika baju apa Pak Arif ya? Ya, baik Pak Priyanto, yang sebelah sini ini adalah replika pakaian yang pernah dikenakan Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto saat itu ketika beliau menghadiri beberapa kongres yang diadakan. Jadi selalu mengenakan pakaian seperti ini, tidak lupa dengan belangkonnya, lalu selalu memakai pakaian kayak kain jari. Nah, meskipun seperti ini, ya intinya Pak Bos Cokro Aminoto itu biar masyarakat kita itu nggak ada perbedaan derajat gitu loh, biar sama dengan bangsa Eropa lainnya seperti itu. Beliau ini sangat politik ya. Ya, Ya. Ini juga belangkonnya belangkon khas Jogja Pak ya. khas Jogja. Khas Jogja. Ini foto-foto Foto kongres yang Kongres, Pak, ya. diadakan di Jakarta pada saat itu di tahun 1923. Lalu kongres PPKI yang saat itu juga digelar pada tahun 1928 saat itu. Ini furniturnya masih asli Pak ya. Nah, untuk perabotan atau furniture ini sebetulnya nggak asli. Ini di sini ini tambahan. Jadi yang asli sudah tidak ada, ya replikanya. Kemudian di sebelah sini juga ada replika pakaiannya Bung Karno saat menimba ilmu di HBS. Nah, jadi pada saat itu masuk di HBS itu tidak mudah. Dalam satu kelas itu terdapat 300 siswa dan yang diterima yang orang pribumi itu cuma 20 siswa saat itu. Termasuk Bung Karno. Termasuk Bung Karno sendiri. Kemudian ini Pak Arif, ini kok saya melihat ada nama-nama anak kos Pak Arif ya. Ini kok nama-nama yang tidak asing bagi kami generasi muda Pak Arif ya. Ada Kartosuwiryo, ada Alimin, Muso, Semaun, dan Darsono juga ada itu. Ini gimana ceritanya Pak Arif? Kok nama-nama ini bisa belajar di Bos Cokro ini? Ya baik, seperti yang saya ceritakan tadi Pak Priyanto bahwa beliau ini dulunya juga pernah tinggal di sini, sempat kos di sini, sempat mondok juga ke Pak Cokro Aminoto dan banyak belajar ke Pak Cokro Aminoto sendiri. Jadi pada saat itu Pak Kartosuwiryo ini bersekolah ceritanya di Surabaya dan tinggal di sini. Terus Pak Alimin, Pak Semaun, Pak Darsono ini kayak sedang ada kegiatan di Surabaya saat itu, kemudian minat di sini. Lalu Pak Muso saat itu lagi belajar di HBS. Itu ceritanya Pak Muso saat itu udah kelas 5 di HBS, baru Pak Soekarno itu baru mau daftar saat itu. Nah akhirnya beliau ini saat itu sempat berbeda jalan dengan ideologinya sendiri-sendiri. Jadi Pak Kartosuwiryo lebih ke agamis mungkin, terus Pak Muso ke komunis, dan Pak Soekarno itu ke nasionalis. Iya. Semua dididik di sini, semua berkembang, semua masuk kemudian mendewasa dengan ideologi masing-masing gitu Pak ya. Ya. Ya, jadi memang itu bukti bahwa Bos Cokro Aminoto itu tidak mengekang anak didiknya ya Pak ya. Membiarkan mereka berekspresi, berkembang gitu Pak ya, sesuai potensi masing-masing. Itu Pak Arif ya. Terima kasih Pak Arif. Ini Nah, di sebelah sini juga ada foto Bung Karno saat belajar di HBS. Di sini juga ada teman satu kelasnya, karena yang sebelah sini. Jadi ketika menimba ilmu di HBS itu di usia 15 tahun saat itu, di tahun 1916, yang mana setelah lulus dari sekolah ILS di Mojokerto sama ayahnya Pak Sugeng itu dikirim ke Surabaya.
agar bisa sekaligus belajar ke Pak Cokro Aminoto saat itu. Nah, Pak Priyanto ada kamar lagi nih yang mungkin pengen dijenguk. Itu salah satu kamarnya Bung Karno. Bisa. Yuk kita naik ke atas. Pak Arif, mungkin kami bisa dijelaskan Pak Arif ya, ini sebenarnya tempat apa dan untuk apa Pak ya ini? Dulu itu ya. Baik Pak Priyanto, jadi di sini ini kamarnya teman-teman yang pernah kos di sini, termasuk kamarnya Bung Karno. Nah, yang sebelah sini atau yang tengah ini adalah kamarnya Bung Karno sendiri. Jadi kondisi kamarnya seperti ini. Jadi hanya mengenakan kasur dari daun pandan atau kloso orang Jawa bilang. Nah, dengan kondisi kamar yang seperti ini bisa jadi sebuah negara loh Pak. Betul luar biasa ya. Bagaimana dengan kondisi kamar kita yang saat ini yang mungkin berkipas angin, terus yang berkasur sofa, seperti itu jadi apa bisa seperti itu. Sederhana ini ya Pak ya. Sederhana ini. Kamar-kamarnya tokoh-tokoh pendiri bangsa, Bung Karno, Gus Cokro Aminoto.